Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam. Jadi untuk melaksanakan sebuah bisnis ya apalagi di zaman sekarang nih, penting nih kalau misalkan kita ngelakuin survei dulu. Ya, jadi untuk melakukan survei itu dia ada pertama tahapnya kita nentuin dulu tujuan surveinya ya. Lalu yang kedua kita menentukan parameter ketercapaian riset kita. Lalu yang ketiga ada metode survei. Ini sebenarnya lebih detailnya lagi bakal sangat panjang ya, apalagi metode-metode survei ini kan banyak banget dalam teorinya. Jadi nanti saya bakal langsung jelasin ke contohnya aja ya dan mengimplementasikannya aja. Boleh dilanjut? Ya, jadi di sini contohnya mungkin kalau ibu-ibu yang kemarin buka surveinya bisa ngelihat ada pertanyaan nih, berapa harga yang cocok untuk keripik bayam yang memiliki ukuran besar dan bergizi. Nah, di sini kan kalau nanti ibu-ibu udah ngejawab pakai kuesionernya itu, nanti itu bisa dilihat hasil jawabannya, hasil jawaban orang-orang yang ngisi survei itu. Nah, nanti bisa kelihatan di grafik ini yang di bawah, dia cara bacanya itu yang biru ini itu menandakan jumlah orang yang menjawab di jawaban 10.000 sampai 15.000, lalu 15.000 sampai 20.000, lalu 20.000 sampai 25.000. Nah, jadi kalau dilihat nih datanya itu yang memperkirakan harga di angka 10.000 sampai 15.000 itu paling banyak di antara harga yang lain. Nah, jadi kalau misalkan nanti ibu mau nentuin harga jual sebuah produk, nanti harga produknya di kisaran segini. Jadi bisa ditentuin tuh dari harga jual, bisa nentuin harga modalnya berapa, lalu biaya-biaya yang lainnya berapa. Ya, ini bisa dilanjut. Bisa. Ya, lalu di sini selain data yang tadi, di sini juga ada data ini varian rasa ya, dari keripik yang mau dibuat. Jadi di sini tuh kita cara membacanya, di sini kan ada satu lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran penuh itu dibagi dalam beberapa warna. Jadi yang warnanya paling banyak itu yang paling banyak lah proporsinya ya. Nah, jadi gunanya bikin ini tuh buat apa? Jadi contohnya nih dalam kasus nyatanya, saat kita ingin berjualan itu kan kita mesti beli stoknya dulu ya, beli bahan-bahannya dulu. Nah, kalau kita udah tahu data ini, kita jadi tahu nih bahan-bahan yang mesti kita beli itu, misalkan bahan untuk bumbu yang rasa pedas, itu kan terlalu dikit. Jadi kita beli yang pedas itu dikit aja. Terus yang balado kita beli lebih dikit daripada yang original. Jadi kita menyiapkan bahan untuk yang original itu bisa lebih banyak. Jadi kita nggak asal bikin-bikin aja. Ya, lanjut. Ya, lalu ini tadi hasil survei untuk harga untuk sirup bunga telang ya. Jadi nanti ibu-ibu mungkin kalau jual sirup bunga telang itu harganya di kisaran 8.000 sampai 10.000 kurang lebih. Ya, lanjut lagi. Oh, ini untuk harga teh daun kelor. Nah, di sini estimasi harganya 15.000 sampai 20.000. Karena hasil surveinya menunjukkan kebanyakan orang setuju dengan harga segitu.
Lanjut lagi. Nah, lalu di sini ada menunjukkan frekuensi konsumen yang mengkonsumsi keripik itu biasanya berapa banyak sih. Nah, kalau Ibu lihat datanya di sini nih, paling banyak orang itu mengkonsumsi kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Tapi di sini ada juga kan lebih dari 7 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi buat Ibu kira-kira nih, kalau misalkan bisnisnya itu dilakukan secara ini pre-order ya. Pre-order itu jadi ada yang mesen dulu baru kita bikin. Jadi ibu-ibu tahu estimasinya. Kira-kira orang itu makan keripik seberapa banyak. Gitu kurang lebih sih. Dilanjut.